Bismillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi wa ajrih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tuwdihu lana ma ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lam wa la a'lam, innaka allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat Allah, dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan sebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah majlis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama akan menerangkan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan semut. Jadi ada satu makhluk yang bernama namlah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi semut ini diabadikan di dalam Al-Qur'an terkait dengan seruannya kepada teman-temannya untuk terhindar daripada Nabi Allah Sulaiman dan prajuritnya Nabi Allah Sulaiman. Hadirin wal hadirat, perlu kita ketahui bahwa agama kita yaitu Islam agama nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinu an-nasihat. Agama itu agama nasihat. Agama Islam adalah agama nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu iradatul khair lil mansuhibah. Keinginan baik, keinginan manfaat untuk orang yang kita nasihati. Jadi ketika kita menasihati saudara kita, berarti kita menginginkan saudara kita itu baik atau menjadi lebih baik. Ketika kita menasihati saudara kita yang muslim, berarti kita menginginkan saudara kita itu manfaat atau lebih manfaat, atau terselamatkan daripada musibah yang akan menimpanya, baik pun di dunia, terlebih di akhirat nanti. Itulah definisi daripada nasihat. Jadi mantapkan kita punya niat, punya tujuan. Jika kita menasihati saudara kita, jangan sampai yang keluar dari mulut kita itu baik, akan tetapi kita menyimpan di dalam hati kita tujuan-tujuan yang tidak baik, tujuan-tujuan yang malah justru akan mencelakakan saudara kita.
Karena apa yang pernah dilakukan iblis terjadi dan juga dilakukan oleh manusia. Karena iblis itu sangat bahaya tipu muslihat. Iblis terlihatnya baik, terlihatnya manfaat, terlihatnya menyelamatkan kita, akan tetapi iblis itu menyimpan sifat buruk, menyimpan tujuan tidak baik agar manusia tidak akan selamat di dunia, terlebih nanti di akhirat. Karena syaitan pernah bersumpah, la ughwiyannahum ajmain. Sungguh betul-betul aku ingin menyesatkan mereka para manusia. Jadi memang ini janji iblis, janji syaitan. Dia bersumpah dia akan menyesatkan semua manusia. Semua manusia ingin disesatkan oleh syaitan. Jadi ketika nasihat atau bisikan terlontar daripada syaitan, maka kita harus betul-betul waspada, betul-betul menghindar. Karena apa? Karena syaitan tidaklah menasihati manusia kecuali di dalam hatinya dia mengharapkan manusia itu tidak selamat di dunia, terlebih nanti di akhirat. Ada satu cerita di dalam kitab Kisah Para Anbiya. Di zaman Bani Israel ada satu orang ingin tahu. Dia selalu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin sekali berjumpa dengan iblis, ingin sekali bertatap muka dengan iblis, dan juga dia kepengen tahu bagaimana tipu muslihatnya iblis itu. Jadi penasaran ini orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penasaran, ingin tahu cara iblis merayu manusia. Dia ingin tahu cara iblis menyesatkan manusia. Dia ingin tahu cara iblis menipu daya, menipu manusia. Akhirnya orang ini tidur. Begitu tidur, tembok rumahnya runtuh. Tembok rumahnya ini runtuh. Akhirnya begitu tembok itu runtuh dan puing-puing itu dari runtuhan temboknya ingin menjatuhi orang tersebut, tahu-tahu ada sosok makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang tadi. Begitu diselamatkan, subhanallah, orang ini tanya, mana anta, siapa kamu ini?
betapa hebatnya engkau menyelamatkan diriku. Saya melihat engkau dengan kasih sayangmu menyelamatkan diriku. Ditahan itu tembok runtuhannya, ditahan. Akhirnya apa? Dia mengaku bahwa saya ini iblis. Terkejut, kaget ini orang. Anta iblis, engkau ini iblis. Ya, saya iblis, kata dia. Ma arhamak wa ma ashfaqak. Betapa kasih sayangnya engkau. Antusias sekali untuk menyelamatkan saya. Lah kenapa? Kamu ini punya sifat yang sangat luar biasa. Punya kasih sayang. Punya sifat ingin menyelamatkan manusia. Loh kenapa kamu dijauhi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Iblis ini menjawab, wahai fulan bin fulan, ketahuilah, aku menyelamatkan dirimu bukan dikarenakan saya ini kasihan sama kamu. Bukan dikarenakan saya ibah terhadapmu. Akan tetapi, saya menyelamatkan dirimu semata-mata saya tidak mau kamu mati dalam keadaan husnul khotimah. Coba bayangkan. Jadi iblis gak mau kalau ada manusia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia tidak rela dan tidak ridho. Karena tujuan dia ingin menyesatkan semua manusia. Dengan janjinya la ughwiyannahum ajmain. Dan juga dalam satu ayat lagi la aqudanna siratal mustaqim. Jadi iblis dan syaitan ini dia menghalangi manusia untuk berbuat baik. Dia menghalangi manusia agar tidak selamat. Ibarat kalau kita jalan di tengah-tengah, iblis itu duduk di tengah-tengah. Tujuan kita di seberang sana. Tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita surga. Tapi iblis duduk di tengah-tengah jembatan itu untuk menghalangi kita agar supaya kita tidak sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam tipu muslihat. Walaupun kelihatannya baik, walaupun kelihatannya manfaat, tapi pada hakikatnya iblis atau syaitan menyimpan tujuan buruk agar manusia itu terjerumus di dalam kesesatan. Akhirnya dengan kesesatan itu manusia itu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis tidak rela. Subhanallah. Maka dari itu yang dinamakan nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi bih. Keinginan baik atau keinginan manfaat untuk orang yang kita nasihati. Jadi kalau ada orang, siapapun dia, walaupun bagus, indah kalimat yang terlontar, yang keluar dari mulutnya, akan tetapi menyimpan sifat buruk, tidak sesuai apa yang dia katakan, maka ini bukanlah nasihat. Ini namanya penipuan. Ini namanya menipu manusia. Kalau ada orang dai, ustadz, atau siapapun, walaupun kalimatnya baik, pengikutnya banyak,
akan tetapi menyimpan di dalam hatinya busuk, menyimpan di dalam hatinya kejelekan terhadap orang muslim, maka ketahuilah apa yang dikatakannya bukan merupakan nasihat yang dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah majlis ta'lim, coba kita lihat dan renungkan bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama semut. Bagaimana dengan gigihnya semut ini menyelamatkan teman-temannya, menyelamatkan kelompoknya yang sejenis agar terhindar daripada pasukan Nabi Allah Sulaiman, dan juga menyelamatkan Nabi Allah Sulaiman agar supaya Nabi Allah Sulaiman berhati-hati ketika melewati lembah semut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat namlatun. Telah berkata seekor semut. Berarti dia sudah menjalankan haknya sebagai hamba. Dia sudah menjalankan haknya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberanikan diri berkata atau menasihati kepada teman-temannya dengan menyerukan ya ayyuhan namlu. Ya di sini nida, seruhan kepada teman-temannya dan kelompoknya yang sejenis. Ya, di situ ada nida, seruan. Ayyuha, hak di sini litanbih. Seekor semut memperingati kepada teman-temannya agar supaya teman-temannya ini, pasukannya, agar cepat-cepat masuk ke dalam rumah-rumah mereka agar terhindar daripada injakan Nabi Allah Sulaiman dan pasukannya, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak akan merasakan begitu menginjak kalian. Subhanallah. Di sini terdapat suatu hikmah yang sangat luar biasa. Yang pertama, semut sudah menjalankan hak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaqqan lillah, haknya untuk Allah, mereka semut-semut ini sudah menjalankan. Terus yang kedua, haqqan li Sulaiman, dan dia sudah menjalankan haknya untuk Nabi Allah Sulaiman agar Nabi Allah Sulaiman lebih berhati-hati ketika melewati lembah semut, agar jangan sampai membunuh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai merendahkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperingati Nabi Allah Sulaiman dengan menyebut la yahtimannakum Sulaiman. Semut ini berani mengatakan dan mengkhususkan menyebutkan nama Nabi Allah Sulaiman. Masya Allah. Hikmahnya berarti semut sudah menjalankan haknya kepada Nabi Allah Sulaiman.
Yang kedua, semut ini sudah menjalankan kewajiban dirinya sebagai hamba, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah menjalankan haknya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkewajiban untuk saling memperingati, untuk saling menasihati, untuk saling berbuat baik, untuk selalu memberikan manfaat kepada golongannya. Masya Allah, hebat, luar biasa. Walaupun semut ini termasuk salah satu binatang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada mereka itu akal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi mereka memakai perasaan mereka sehingga berani, sehingga dia menyerukan, menasehati, memperingati kepada teman-temannya dan kaumnya agar supaya cepat-cepat masuk, agar terhindar daripada kematian. Itu sangat luar biasa. Terus yang keempat, semut ini dia sudah menjalankan haknya untuk golongannya. Jadi yang pertama, dia sudah menjalankan hak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia selaku makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala punya kewajiban untuk menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, dia sudah menjalankan kewajibannya memperingatkan kepada Nabi Allah Sulaiman dan memperingatkan kepada pasukan-pasukannya agar lebih berhati-hati, jangan sampai makhluk Allah yang tidak bersalah mati atau mencelakai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bersalah. Yang ketiga, dia sudah menjalankan kewajibannya untuk dirinya. Yang keempat, bahwa Namlah ini sudah menjalankan kewajibannya untuk teman-temannya atau untuk kaumnya dengan mengatakan, ya ayyuhan namlu, wahai para semut. Subhanallah, wahai para semut. Seruan ajakan kepada para semut untuk cepat-cepat menghindar, jangan sampai kalian mati, jangan sampai kalian itu sesat, jangan sampai kalian itu disakiti, jangan sampai kalian itu terzalimi. Masya Allah. Yang kelima, dia sudah menjalankan haknya untuk kalian, itu untuk kita manusia. Bagi orang-orang yang membaca kisah ini, berarti semut ini sudah menjalankan haknya untuk kita. Kenapa? Semut sudah memberikan teladan yang baik. Semut sudah memberikan contoh yang bagus. Semut sudah menjalankan perilaku yang baik, yang manfaat, agar orang-orang yang membaca sejarah semut ini berpikir bahwa pentingnya nasihat sesama saudara. Masya Allah. Jadi kita fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran daripada kisah semut ini. Semut
yang tidak ada akalnya, cuma memakai perasaan saja. Tapi mereka satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling menasehati, satu sama lain saling memberikan manfaat, satu sama lain saling menyelamatkan. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu bagaimana kita manusia yang Allah berikan akal kepada kita? Allah muliakan kita dari semua makhluknya. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami Allah telah memuliakan keturunan Adam. Allah berikan akal. Maka sungguh malu kalau manusia yang sudah Allah muliakan mereka, tapi satu sama lain saling tidak menasehati, satu sama lain saling mencederai, satu sama lain saling menyesatkan, satu sama lain tidak memberikan manfaat, tidak memberikan solusi yang baik, satu sama lain tidak memberikan maslahat. Sungguh biadab bagi manusia yang tidak bisa meniru daripada kisah semut yang ada di firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, ambillah pelajaran ini. Ad-din an-nasihat, agama adalah nasihat, dan nasihat itu menginginkan baik, menginginkan manfaat, menginginkan keselamatan untuk orang yang kita nasihati. Hati-hati, yang namanya nasihat, sekali lagi saya terangkan, sekali lagi saya tekankan, bahwa yang namanya nasihat adalah kita menginginkan yang kita nasihati itu baik atau jauh lebih baik, manfaat atau jauh lebih manfaat, selamat atau lebih selamat. Itu merupakan nasihat. Itu merupakan anjuran daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon dan mengharap kepada Allah agar supaya kita diberikan rasa, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa ibah, ada rasa kasihan, ada rasa kasih sayang terhadap sesama. Apalagi khususnya kita ada rasa kasih sayang terhadap umat Islam. Kita doakan mereka, kita saling menasehati sesama kita, kita saling menyelamatkan sesama kita. Jangan ada pertengkaran di antara kita, jangan ada saling memojokkan di antara kita, jangan saling menyesatkan di antara kita, jangan saling, apalagi jangan saling membunuh di antara kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan berkat majelis taklim ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalani perintah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.